Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling. Bimbingan konseling ini memiliki 12 asas, yaitu asas yang pertama, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Asas yang ketiga yaitu keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Asas yang keempat, yaitu asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sering dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Asas yang kelima, yaitu asas kemandirian. Dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Asas yang keenam, yaitu asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Asas yang ketujuh, yaitu asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Asas yang kedelapan, yaitu asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai ski. Kalau keadaan tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Asas yang kesembilan, yaitu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Asas yang ke-10 yaitu asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan didapatkan keberhasilan usaha pemberian layanan. Asas yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Bila seorang petugas bimbingan konseling sudah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk klien, tetapi klien masih belum terbantu sebagaimana mestinya, maka petugas ini mengalih tangankan kepada petugas lain yang lebih ahli. Asas yang terakhir yaitu tuturi handayani. Asas ini menunjukkan kepada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangkaian hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Itulah pengertian dari ke-12 asas bimbingan konseling.
Terima kasih sudah menonton.